Shalom, perkenalkan nama saya Rufel Nampel Tumeleng, kelas 6, semester 1, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah agama dengan judul Seks Bebas. Pandangan Kristen terhadap seks bebas. Seks adalah pemberian Allah kepada manusia, tetapi seks hanya diperbolehkan bagi manusia yang telah menikah, sebab penggunaan seks di luar pernikahan merupakan tindakan menentang ketetapan Allah. Seks adalah baik apabila dipergunakan sebagai sebuah anugerah Allah dan boleh dialami dengan syarat tertentu. Pandangan Alkitab tentang seks. Menurut Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian 1 mencatat, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut Perjanjian Baru, pernikahan di Kana, Yesus melakukan mujizat di sana, dan dalam surat Paulus yang ditulis kepada Timotius, yaitu dalam 1 Timotius 4 ayat 4-5, dikatakan, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Penyalahgunaan seksual di kalangan muda-mudi sangat banyak terjadi pada zaman sekarang ini, sehingga ada yang sudah hamil sebelum nikah. Ironisnya tidak tahu siapa ayah dari calon bayi. Dapat dilihat bahwa seks juga adalah bagian dari kehidupan manusia. Namun demikian, tidak seharusnya dilakukan sebelum waktunya, karena seks adalah sesuatu yang ada dan tak bisa ditolak. Seks adalah salah satu yang menimbulkan berbagai masalah apabila salah mempergunakan dengan baik atau salah menyepakainya. Prinsip yang dapat membantu orang Kristen yang mempelajari Alkitab memahami seks. Yang prinsip pertama yaitu Alkitab mengatakan bahwa seksualitas manusia sebagai sesuatu yang baik. Yang kedua, seksualitas manusia adalah satu proses di mana dua menjadi satu daging. Yang ketiga, seks adalah memahami satu sama lain melalui cara yang paling intim. Yang keempat, Alkitab mengecam hubungan seks sebelum nikah. Yang kelima, seks tanpa komitmen membuat manusia sama seperti benda. Yang keenam, seks merupakan sarana prokreasi dan relas. Dan yang ketujuh, seks memampukan pria dan wanita untuk mencerminkan peta Allah dengan turut serta dalam kegiatan kreatifnya. Pandangan menurut 10 perintah Allah terhadap seks bebas. Jangan berzinah. Salah satu dari 10 perintah Allah ditemukan di Keluaran 20 ayat 11. Dalam Tanakh dan Perjanjian Lama, perbuatan apa saja yang tergolong perzinahan atau perselingkuhan tidak didefinisikan dalam bagian Alkitab tersebut dan telah menjadi subjek perdebatan di dalam Yudaisme dan Kekristenan. Sejumlah sumber Yahudi mengatakan bahwa perintah ini melarang semua tindakan penyimpangan secara seksual, bukan hanya perzinahan. Perintah Allah yang ketujuh ini terdapat dalam kitab Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzinah. Apa yang dikehendaki Allah kepada kita pada perintah yang ketujuh ini? Yaitu agar manusia selalu menjaga kesucian dirinya, termasuk menjaga kesucian tubuhnya. Karena anggota tubuh kita digunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bukan untuk melakukan perbuatan cabul atau seksual menjauhi perbuatan cabul. Karena perbuatan ini sangat dibenci oleh Tuhan. Terlebih lagi jika keduanya belum terikat sebagai suami istri. Jangan berzinah dengan orang lain. Dalam tafsiran 1 Korintus 6 ayat 12-20, pada ayat yang ke-12 terdapat masalah penyalahgunaan kebebasan. Allah memberikan kebebasan bagi manusia, membuktikan bahwa manusia itu adalah makhluk yang unik dari makhluk ciptaan lainnya. Kebebasan tidak bermakna memperoleh izin atau melakukan segala hal. Bermanfaat bagi menyerupai Kristus, orang yang menggunakan kebebasan sedemikian rupa hingga ia diperbudak oleh nafsunya. Segala sesuatu halal bagiku. Hal ini tampak sangat jelas bahwasanya ungkapan tersebut adalah kutipan dari pendapat teologis yang menentang Paulus. Mereka menganggap bahwa mereka boleh melakukan hal yang sesuai kehendak pribadinya. Pada ayat 15-16, tubuh adalah kemuliaan Tuhan. Tubuh manusia adalah anggota Kristus. Sementara memberi peringatan terhadap kelemahan moral, Rasul Paulus menunjukkan akibat kebejatan seks bagi orang percaya. Ketika ia mengikatkan dirinya dengan seorang wanita asusila,
Ia menjadi satu dengan wanita tersebut, berada di bawah pengaruh kekuasaan wanita itu, menajiskan apa yang telah dikuduskan di salib. Dalam kejahatan seksual, orang yang sebenarnya melepaskan dirinya untuk bersatu dengan Kristus dalam membuat dirinya menjadi bagian dari asusila dan memiliki dosa. Pada ayat yang ke-19, tubuhmu adalah tempat kediaman Roh Kudus. Harus diketahui bahwa tubuh dan jiwamu adalah tempat tinggal Roh Allah. Roh itu tinggal di dalam hidup orang yang mempercayainya, dan Allah sendirilah yang memberikan Roh itu kepadamu. Hidup orang percaya bukan lagi kepunyaan sendiri, tapi kepunyaan Allah. Sebagai umat Kristen, tubuh dan jiwamu ialah tempat tinggal pribadi Roh Kudus dalam Roma 8 ayat 11, di mana Roh itu merupakan tanda dari Allah yang menyatakan bahwa tubuhmu menjadi milik Allah. Untuk itu, jiwa dan ragamu sangat tidak boleh dicemarkan oleh kenajisan atau kejahatan apapun, baik oleh pikiran atau keinginan. Dalam ayat 18, menaklukkan keinginan seks. Jauhkanlah dirimu dari percabulan setiap dosa-dosa yang dilakukan manusia, terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Jauhilah perbuatan-perbuatan yang cabul, karena semua dosa yang dilakukan orang terjadi di luar tubuh orang itu. Tapi orang yang berbuat yang cabul berarti berbuat dosa terhadap dirinya sendiri. Karena itu Rasul Paulus menasihati mereka agar menjauhkan diri dari penyimpangan dan kejahatan seksual. Penggunaan bentuk di sini menunjukkan bahwa umat Kristen harus senantiasa menghindarkan diri dari kejahatan seks. Maka itu pergi daripada melakukan zina. Dan setiap dosa yang dilakukan seseorang itu di luar tubuh, tetapi orang yang bersundal itu ialah berdosa kepada tubuhnya sendiri. Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan seks. Yang pertama adalah broken home, yang kedua ekonomi, yang ketiga lingkungan, dan keempat kemajuan teknologi. Peran orang tua dan gereja. Peran orang tua dalam memberikan pendidikan seksualitas diantaranya, orang tua harus tahu apa itu seks. Yang kedua, orang tua harus tahu bentuk-bentuk penyimpangan seks. Dan yang ketiga, dalam menyampaikan pengetahuan seksualitas harus diikuti sertakan firman Tuhan. Adapun peranan orang tua dalam mendidik anak. Yang pertama, orang tua harus menciptakan komunikasi yang baik dan harmonis. Yang kedua, orang tua harus menjadi teladan dan pendamping bagi anak-anak. Tanggung jawab gereja terhadap pemuda. Gereja juga mempunyai peranan penting dalam membekali dan melengkapi para pemuda dengan pengetahuan seksualitas, sehingga ia dapat memecahkan masalahnya sendiri. Untuk membekali dan melengkapi para pemuda dengan pengetahuan seksualitas, tidak hanya dilakukan oleh orang tua di rumah, tetapi hal ini juga merupakan tanggung jawab pendeta, hamba Tuhan, majelis, penatua, dan khususnya para pembina pemuda. Meskipun tanggung jawab pendeta berat dan banyak, kebanyakan dari mereka berpandangan bahwa pendidikan seks sebagian dari tanggung jawab gereja. Untuk itu gereja harus melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, membimbing para pemuda agar menjadi bijaksana. Yang kedua, membina para pemuda kepada kehidupan moral, khususnya dalam segi seks. Yang ketiga, menciptakan sikap yang sehat terhadap seks dan seksualitas para pemuda. Kesimpulan dari materi ini, seks merupakan sesuatu hal yang wajar, normal, dan indah. Seks bukanlah sesuatu yang aneh, jahat, atau menjijikan di dalam kehidupan manusia. Tetapi seks adalah pemberian Allah kepada manusia, dan seks hanya diperbolehkan untuk orang yang sudah menikah, sebab penggunaan seks di luar pernikahan merupakan tindakan menentang ketetapan Allah. Dan faktor yang menyebabkan penyalahgunaan seks yang pertama adalah broken home, ekonomi, lingkungan, dan kemajuan teknologi. Sedikit informasi bagi teman-teman yang masih kebingungan memilih universitas mana yang akan dipilih. Di sini saya akan mempromosikan kampus saya sendiri, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau yang dikenal dengan UNPI. UNPI memiliki 6 fakultas, diantaranya keperawatan, ilmu hukum, fakultas teknik, sosial dan politik,
Fakultas Pertanian, dan Fakultas Sastra. Universitas Pembangunan Indonesia Manado juga memiliki jalur beasiswa berupa KIP. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Ucapkan banyak terima kasih.